Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas administrasi infrastruktur jaringan. Pada pembahasan kali ini, Bapak akan membuat sebuah tutorial bagaimana kita akan menghubungkan dua buah jaringan menggunakan satu buah router. Nanti kita akan praktekkan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana kalian nanti bisa mempraktekkan menggunakan aplikasi di smartphone kalian ataupun menggunakan laptop atau komputer kalian. Nah, kalau mau di smartphone berarti kalian download dulu di App Store ataupun di Play Store Cisco Tracer Mobile. Nah, kalau kalian di laptop atau komputer silahkan download juga di Google, cari Cisco Packet Tracer. Nah, pastikan terpasang pada komputer atau laptop kalian atau juga smartphone kalian. Setelah terpasang, langsung saja kita akan membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, silahkan kalian juga buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, buka. Dan biasanya kalau di handphone versinya dia akan meminta login terlebih dahulu untuk masuk ke aplikasi Cisco-nya. Kalian bisa login dengan user atau akun yang sebelumnya pernah Bapak berikan juga, ataupun kalian bisa membuat akunnya sendiri di Netacad ya, bikin akun Netacad sendiri supaya kalian bisa login, atau bisa juga menggunakan menu GUES. Nah, cuman menu GUES sudah sering Bapak bicarakan bahwa hanya bisa menyimpan file yang kalian konfigurasi itu sekitar 3 kali ya, selebihnya tidak bisa nge-save lagi, harus di uninstall kemudian install lagi. Oke, setelah terbuka aplikasi Cisco, kita langkah selanjutnya adalah membuat topologi dari jaringan yang akan kita konfigurasi. Kayak kita bikin, karena kita akan menghubungkan jaringan yang berbeda, pastikan kita membuat atau memilih router. Salah satu dari bagian router di sini silahkan Bapak di sini memilih yang generik saja, yang standar dan yang sudah ada portnya. Kalau yang generik ini belum ada, masih kosong tuh, terlihat router PTM masih kosong. Selanjutnya kita pilih hub untuk menghubungkan ke komputernya, karena kita nanti akan menggunakan 4 buah komputer. Hub, nah kayak untuk menghubungkan jaringan itu bisa menggunakan hub juga, bisa menggunakan switch. Yang satu hub, yang satu yang tadi hub, yang ini yang satunya kita coba switch. Sekaligus kita nanti akan bisa membedakan penggunaan menggunakan switch dan penggunaan menggunakan hub. Apa sih bedanya di sini? Klik switch, oke, yang satu switch, yang satu hub. Nanti kita bisa tahu bedanya seperti apa. Langkah selanjutnya kita kasih di masing-masing jaringan 2 buah komputer. Sebelah sini kita kasih 2 buah PC. Ini di sini juga sama, kita bikin 2 buah PC juga. Ya, setelah ada 4 buah PC, kita pisahkan, satu kanan satu kiri. Wah, terserah, nanti kalian bisa lakukan. Oke, selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel jaringan. Kabel apa yang kita gunakan? Oke, yang digunakan kita akan menggunakan kabel strike, karena fungsi dari kabel strike ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, berbeda fungsi. Dari segi fungsi dia berbeda, karena di sini dari router ke hub sudah beda fungsi, beda jenis, kita menggunakan kabel strike. Pilih portnya pas Ethernet, masukkan ke hub port 1 misalnya. Di sini pun sama, dari hub port 1 ke pas Ethernet di komputer. Di sini pun sama juga, port 2 di sini pas Ethernet 01. Selanjutnya di bagian pas Ethernet 10 router, karena ke switch beda, maka kita pakai kabel strike juga. Nah, kalau cross itu kan kalau perangkat sama fungsi sama jenisnya, komputer ke komputer, hub ke hub, switch ke switch, router ke router, atau hub ke switch juga bisa menggunakan crossover karena masih satu fungsi, fungsinya hampir sama gitu, dan sama lah. Nah, bedanya kalau switch bisa dikonfigurasi, di manage lagi, kalau hub tidak. Oke, pilih, kita sambungkan juga di sini. Di sini pun sama, pas Ethernet 21 sambungkan ke komputer. Oke. Nah, ini perbedaan dari hub dan switch.
Nah, ketika kita terhubung dengan hub dia langsung hijau. Tek. Kalau di sini dengan switch dia oranye dulu. Nah, proses kehijaunya nanti agak memerlukan proses. Namanya juga switch switch manageable. Di manage kita bisa membuat pilan kayak kemarin. Nah, ini baru hijau ya. Jadi ada memerlukan proses untuk ini bisa menjadi aktif portnya. Oke, langkah selanjutnya kita menentukan jaringan. Nah, ini kenapa masih merah? Karena si router ini kita portnya belum dinyalakan, kita nyalakan. Nanti kita akan coba nyalakan konfigurasinya. Sebelum menyalakan kita tentukan dulu. Nah, ini topologinya sudah jadi. Di sini kita tentukan. Di sini akan menggunakan IP apa? Contoh kita gunakan di sini adalah IP address kelas C. Sementara satunya IP address kelas B. Oke. Contoh di bagian sini router berapa IP kelas C? Itu antara kelas C itu kan antara 191 sampai 223. Contoh di sini 210 10 1. Subnet mask default 255 255 255 0 atau disingkat jadi 24. Di sini sama, harus satu jaringan dengan router yang ini 200 10 10 2 misalkan garis miring 24 kita singkat. Di sini pun sama 200 10 10 3 garis miringnya 24. Oke, di sini kelas B. Rank dari kelas B ini antara 128 sampai 191. Oke, kita masukkan misalkan di sini 172 10 10 1 garis miringnya 16 karena defaultnya itu cuman 2 segmen yaitu 255 255 0 0. Itu untuk subnet mask default dari kelas B. Di sini sama, kita isi juga 172 10 10 2 garis miringnya 16 2 segmen. Di sini isi juga 172 10 10 3 garis miring 16. Oke, setelah kita menentukan IP addressnya, jaringannya, kita sudah menentukan. Langkah selanjutnya kita akan mulai mengkonfigurasi ya. Kita mulai konfigurasinya. Pertama-tama adalah dari router kita dulu supaya posisi routernya menyala karena di sini masih posisinya off atau masih merah. Oke, kita langsung ke CLI saja karena config ini adalah bagian berbasis GUI. Biasanya di handphone atau smartphone kalian tidak ada bagian GUI. Oke, masuk ke router, kemudian pilih CLI, kita no-kan saja di sini, lalu enter. Nah, masuk ke router. Nah, setelah itu pastikan kita mengetikkan perintah enable atau en boleh disingkat. Enable sampai routernya jadi router hashtag atau router tanda pagar. Nah, jangan lebih besar gini. Oke, setelah ini kita lakukan konfigur terminal. Oke, setelah masuk konfigur terminal, kita aktifkan interface-nya. FA pas Ethernet di sini 00. Oke, pas Ethernet 0 garis miring 0. Enter. Kita perintahkan no shutdown, artinya tidak mati, hidup. Nah, maka proses di sinilah jadi hijau. Nah, ini posisinya ini sudah jadi hijau. Nah, sekalian kita masukkan IP address yang ini di sini. Konfigurasinya, tulis IP address 1200 10 10 10 10 1. Subnet masknya ditulis 255 255 255 0. Kalau sudah, kita enter. Langkah selanjutnya kita exit. Sekarang masuk ke interface yang kedua, itu FA10. Interface pas Ethernet 1 garis miring 0. Nah, yang ini perintahkan juga no shutdown. Nah, dia sudah menyala. Nah, sama tuh di switch mah dia memerlukan proses oranye dulu, setelah oranye baru hijau. Kalau di hub tidak. Nah, ini beda switch antar hub. Nanti proses pengiriman pun beda. Kalau dari hub dia langsung
akan disebar ke seluruh jaringan. Kalau di switch dia langsung menuju yang dituju. Kalau yang ditujunya komputer yang ini PC 2, dia langsung dari PC 0 misalkan kirim ke 2, dia langsung terhubung ke yang kedua. Itu switch. Kalau hub beda, kita tujuan PC 0 dari 2 ke 0, dia akan disebar juga ke PC 1. Jadi penyebarannya 1 dan 2, jadi disebar ke seluruh. Itu beda hub sama switch. Oke, lanjut kita masukkan IP address di bagian FA10. IP address masukkan 172.10.10.1. Tulis subnet masknya 255.255. Karena ini kelas B berarti 255-nya cukup 2, maka disingkat di sini jadi 16. Enter. Lalu kita pilih exit. Exit lagi. Oke, selanjutnya kita keluar. Nah, di sini kita cek bagian ininya. Nah, telah tertulis pas Ethernet 00 dan 10. IP-nya sudah ada, subnet masknya juga sudah ada, garis miring 24 sama garis miring 16. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi di setiap komputer pada jaringan masing-masing. Sesuai yang tadi setelah tentukan sebelumnya. Di PC 0 di sini kita konfigurasi di bagian desktop. Konfigurasi IP-nya kita tuliskan 210.10.2 garis miring 24, default-nya 255.255.255.0. Nah, ini yang jangan sampai kita lupakan. Untuk menghubungkan dua buah jaringan, maka kita akan memerlukan sebuah gateway atau bisa dikatakan gerbang, atau bisa juga dikatakan pintu. Untuk keluar masuk jaringan kita memerlukan gateway. Gateway itu yang mana? Gateway itu adalah jaringan yang terhubung ke komputer kita. Terutama di sinilah letak gateway adalah ada di sini. Ya, posisi gateway adalah IP address dari router pas Ethernet 00. Karena yang terhubung dari jaringan sebelah sini ini adalah 00 IP-nya ini, maka ini akan dijadikan dari IP gateway komputer jaringan yang pertama 10.10.1. Nah, ini jangan sampai salah. 1 ini tidak bisa dijadikan IP address di bagian komputer karena dia akan menjadi gateway-nya, gateway ini. Nah, kita atur juga di bagian komputer yang kedua atau di PC 1 ya. PC 1 tadi PC 0, sekarang PC 1. Masukkan statiknya 210.10.3, default-nya 255. Kita masukkan gateway yang tadi 10.10.1. Oke, setelah masuk semua, kita masuk ke bagian jaringan yang kedua. Oke, jaringan yang kedua di sini IP address kelas B, kita klik. Selanjutnya pilih desktop juga, konfigurasi IP statik 172.10.10.2 garis miring 16, berarti 255.255.00 itu default-nya. Nah, ini yang mana gateway-nya? Sama, gateway diambil dari jaringan yang terhubung ke jaringan komputer kita. Karena jaringan yang terhubungnya adalah FA10, maka gateway-nya adalah 172.10. Nah, salah. Bentar. 172.10.10.1. Oke, sudah gateway dimasukkan. Kita masuk juga ke komputer yang ini. Desktop, konfigurasi, kita masukkan PC 2 172.10.10.3 misalkan di sini. Default-nya udah masuk, subnet masknya masukkan juga gateway-nya 10.1. Nah, ini jangan sampai kita tidak memasukkan gateway karena ini gateway itu bagian terpenting juga dalam rangka kita menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda. Oke, setelah selesai semua dikonfigurasi, ini ketika kita diarahkan ke komputer sudah ada IP address dan gateway ya di sebelah situ. Ini sudah ada juga. Ini juga sudah ada. Ini juga sudah ada. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal menguji koneksi saja. Cara menguji koneksi ada dua cara. Cara pertama kita bisa menggunakan command from. Ya, cara pertama kita menggunakan command from. Cara kedua adalah menggunakan pesan yang ada di sini.
tinggal kita klik saja gitu. Tapi kita coba menggunakan command prompt dulu. Kita klik contoh PC 0, kita close bagian IP-nya, kita masuk ke command prompt. Oke, sekarang kita uji koneksi. Oke, uji koneksi ping. Dari mana dulu? Dari sini. Nah, ini kalau kita berbicara jaringan, ini 200, ini 210 sama. Nah, ini harusnya ke sini mah sudah terhubung. Tapi untuk membuktikan kita cek sajalah ke bagian router FA00. Ping 210 10 1. Nah, ini sudah terhubung. Ini ke bagian router. Nah, ke sini pun yakin lah sudah terhubung juga. Ke bagian nomor 3 juga sudah terhubung. Nah, kita di sini akan menguji ke jaringan yang berbeda atau ke IP yang berbeda. Yang mana ini dulu nih? Sebelum ke sini kita harus memastikan dulu ke sini terhubung. Kalau ke sini terhubung sudah pasti ya Pak. Kalau ke sini saja sudah terhubung, ya ke sini juga nanti bisa. Tapi kalau di sininya saja sudah bermasalah, ke sini ping misalkan 172 10 10 1 ping, enter. Nah, di sini sudah terhubung. Nah, ketika di sini sudah terhubung, baru kita coba ke bagian PC-nya nomor 2 misalkan. Nah, biasanya nah ini suka ada request timeout dulu di awal. Biasanya dia nge-reload dulu lah. Nah, ini request timeout, tapi kesananya terhubung. Nah, kita cek satu kali lagi. Kita coba satu kali lagi di ping. Nah, ini langsung terhubung ke PC yang ini. Kita coba yang ini, nomornya 3. Nah, dia sama, ada RTO dulu awalnya. Kayaknya RTO dulu. Nah, kesananya terhubung. Kita ping satu kali lagi. Nah, ini udah lancar. Oke, selanjutnya kita akan mencoba tadi dari jaringan ini ke sini. Kita sekarang dibalik. Contoh dari sini. Close. Kita masuk command prompt, kita uji koneksi ping ke bagian ini aja langsung lah 200 10 10 1. Nah, ini sudah sukses. Selanjutnya kita coba ping kedua dan ketiga. Ping kedua misalkan. Nah, udah sukses langsung. Sekarang ping ke yang ketiga. Nah, ini ada delay dulu. Ada delay. Kayaknya request timeout dulu. Nah, request timeout tapi kesananya sukses. Kita ulangi. Sukses. Nah, biasanya minta diulang lah. Silahkan saja. Kalau pertamanya belum sukses, dicoba diulang pingnya. Kalau diulang-ulang tetap sama, berarti ada konfigurasi yang salah. Kalian coba cek lagi konfigurasinya, troubleshooting lagi, cari di mana letak kesalahannya. Siapa tahu IP yang kalian masukkan belum masuk gitu, belum terkonfigurasi baik di komputer ataupun di routernya. Oke, langkah selanjutnya kita coba kirim pesan. Oke, kita coba kirim pesan dari jaringan pertama ke sini misalkan. Langsung saja sukses. Dari sini ke sini misalkan. Sukses juga. Kita balik sekarang. Dari sini ke sini. Ya, sukses. Dari sini ke sini. Sukses juga. Nah, ini sukses juga. Jadi ini sudah sukses. Jadi ketika kita ingin menghubungkan dua buah jaringan menggunakan satu buah router, itu cukup mudah lah, cukup simpel juga, karena yang kita lakukan konfigurasi cukup kita lakukan konfigurasi IP address di router, baik itu port pertama dan keduanya. Kalau ada 3 jaringan berarti tiganya harus diatur. Misalkan kita tambah 1 hub lagi, nanti di sini kita tambahkan lagi port dari routernya, sama saja, nanti tinggal kita memasukkan gateway-nya saja di bagian jaringan yang ketiga. Jadi kalau misalkan menggunakan satu router, kita cukup memasukkan gateway dalam komputer kita masing-masing gitu. Jadi cukup isi IP dan gateway dan subnet mas. Udah selesai itu untuk konfigurasi satu router. Nah, nanti beda lagi, Pak, gimana kalau menggunakan 2 router? Nah, nanti kita akan mencoba konfigurasi 2 router, 3 router, 4 router, 5 router dan seterusnya. Itu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita nanti belajar tentang static routing, dynamic routing, terus konfigurasinya. Nah, nanti konfigurasinya sebagai dasar untuk konfigurasi routing statik dan dinamik. Ya, tentunya kalian harus tahu dulu bagaimana kita menghubungkan
sebuah jaringan dengan menggunakan satu buah router. Nah, ini sampai di sini untuk konfigurasi dari satu router, konfigurasi jaringan, menghubungkan jaringan dengan satu buah router. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini pada video ini bisa kalian pahami, bisa kalian praktekkan juga. Silahkan Bapak tugaskan kalian mencoba membuat desain topologi sendiri. Silahkan menggunakan satu buah router dan dua buah jaringan. Ya, kalau kalian mau menambahkan, Pak, saya mah pengen tambah dengan 3 jaringan dalam satu router, silahkan saja kalian coba praktekkan. Nanti silahkan hasilnya kirimkan ke Bapak. Nah, dan kalian coba menggunakan IP address yang lain ya, jangan menggunakan IP address yang sama dengan Bapak. Di sini kan Bapak udah menggunakan 210.11.1 dan 172.10.11. Ini kelas C dan kelas B. Silahkan kalian bisa kreatif sendiri, membuat sendiri lagi dengan IP address yang lain. Boleh menggunakan kelas A atau kelas B, kelas C, silahkan saja. Sekreatif mungkin kalian saja, sebisa kalian nanti kalian mempraktekkan. Oke, mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Bapak akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.